saya Laili Hayati, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Kali ini, learning journal saya mengangkat materi tentang komitmen mutu. Sebelum memahami tentang komitmen mutu lebih jauh, kita terlebih dahulu harus memahami tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Ini adalah menurut Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah mutu. Mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Selanjutnya adalah tentang manajemen mutu. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Pilar manajemen mutu. Menurut Bill Crick dalam Alexander Sindoro, ada 5 pilar manajemen mutu, yaitu organisasi, pemimpin, komitmen, proses, dan produk. Kelima pilar ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Implementasi mutu dalam layanan publik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintah, yaitu yang pertama, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi. Yang kedua, memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan. Yang ketiga, merencanakan target mutu layanan. Yang keempat, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani. Yang kelima, menguasai teknik pelayanan prima. Yang keenam, melayani dengan hati. Dan yang terakhir adalah menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan senantiasa dikaitkan dengan aspek kebaruan atau novelty yang terjadi dalam layanan yang diberikan. Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan layanan kepada publik dimulai dengan menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi hasil pemikiran seorang atau sekelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap aparatur mesti dilandasi oleh kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perilaku adiluhung sebagai aparatur dapat diwujudkan melalui karakter kepribadian yang jujur, amanah, cermat, disiplin, efektif, efisien, kreatif, inovatif, melayani dengan sikap hormat, bertutur kata sopan dan ramah, berlaku adil atau tidak diskriminatif, bekerja tanpa tekanan, memiliki integritas tinggi, serta menjaga nama baik dan reputasi ASN. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif.
Semangat untuk memberikan layanan yang kreatif akan menjadi salah satu pendorong timbulnya kepuasan bagi masyarakat yang dilayani. Layanan yang kreatif dan kepuasan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya lembaga pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Inovasi pelayanan publik yang berbasis komitmen mutu telah banyak dilakukan. Bahkan sebagian besar telah mendorong pemikiran kreatif aparatur untuk melahirkan karya inovatif. Dalam hal ini, aparatur menjadi aktor inovasi yang memahami sistem inovasinya dan bisa bekerja sama dalam satu sistem. Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh aparatur yang mampu menciptakan inovasi adalah senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuan, 2. Bersifat dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang, 3. Selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi perilaku dan memunculkan mindset baru. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat walaupun harus menghadapi banyak kendala. Seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan publik, seyogyanya memberikan pelayanan yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Sehingga, masyarakat sebagai pengguna jasa atau layanan merasa puas. Hal ini tentu menunjukkan kinerja dari PNS dan penyelenggara pemerintahan. Sekian learning journal saya tentang materi komitmen mutu. Terima kasih, sampai jumpa.